Siap Kumen-Kumendin. Jadi hari ini seperti biasa saya ingin sharing terkait buku-buku rekomendasi yang patut kalian koleksi dan kalian baca. Ini banyak banget nih Kumen-Kumendin. Ini buku-buku semua. Ini ya. Ini banyak banget. Jadi ini buku yang ada di rumah saya yang sudah pernah saya baca Kumen-Kumendin. Ini bisa dilihat ya, nih banyak banget nih. Dan sebagian lagi buku-buku semua ada di kantor saya. Jadi banyak Kumen-Kumendin milenial sekarang ini nggak suka baca buku, ya kan? Dan juga merasa berat membaca buku. Bagaimana sih mulainya membaca buku kok supaya senang, ya kan? Awalnya yang perlu kalian tahu itu adalah niat dulu, ya kan? Niat dulu bahwa memang kalian ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan pengetahuan dari yang kita nggak tahu, ya kan? Kalau kita tahu pasti nggak mungkin kita mencari informasi. Nah, terkadang kalau kita googling, mencari informasi di Google itu tidak semuanya akurat. Nah, tapi kalau dari buku juga sama, tidak semua buku itu bagus. Jadi kita harus memilah buku mana yang bagus, buku mana yang kurang bagus, buku mana yang tidak perlu dibaca. Jadi kalau saya biasanya ke Gramedia tuh saya akan membaca cepat. Dalam membaca cepat tuh bukan untuk mengerti bukunya, tapi yang seperti saya jelaskan terdahulu, penulisnya siapa, judulnya seperti apa, daftar isinya seperti apa, dan saya langsung ngambil data isi yang paling penting. Nah, dari situ kalian bisa memutuskan untuk membeli buku tersebut. Nah, setelah membeli buku tersebut, untuk membacanya kalian harus menyukai buku yang kalian suka. Nah, kalau saya terus terang aja, saya pasti membaca buku-buku yang terkait dengan pengembangan diri sendiri. Yang kedua, saya suka membaca buku tentang kesehatan, meditasi, dan yoga. Dan ketiga, saya suka membaca buku-buku terkait pepatah-pepatah Tiongkok. Dan selanjutnya saya juga membaca buku yang sekali lihat langsung tertarik. Seperti misalnya Law of Attraction, di buku Secret, Seven Habits, dan apapun itu, biasa sekali saya lihat, saya baca sekilas, itu bisa kelihatan buku ini perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, jadi ini ada beberapa buku yang menurut saya patut untuk Anda beli dan Anda koleksi. Yang selanjutnya akan saya review per buku supaya setelah itu Kumen-Kumendin bisa mengetahui apakah buku ini patut dikoleksi atau tidak. Tapi ini adalah rekomendasi. Jadi yang pertama adalah buku terkait biodata, biografi, ya kan? Ini buku terkait biografi Kumen-Kumendin. Jadi kenapa kok harus membaca buku terkait biografi? Karena dengan membaca buku orang-orang kaya atau konglomerat, kita itu akan mengetahui kehidupan mereka, habit mereka, sehingga kita bisa meniru dalam kehidupan kita. Ini kemarin saya ada baca buku terkait TP Rahmat, ini How to be Taipan. Terus saya membaca buku lagi Anak Singkong. Dan kemarin saya sempat baca buku, tapi saya cari bukunya masih belum ketemu. Itu Ewat Suryajaya. Jadi saya akan selalu baca buku itu sebulan sekali terkait biografi orang-orang, perlahan, dan yang terkait. Nah, setelah itu biasa saya akan membaca buku yang terkait dengan pengembangan diri kita sendiri. Yaitu misalnya ini buku ini bagus sekali kemarin, Habit, ini bagus sekali. Ini bagaimana kita mengajarkan kebiasaan kita. Nanti saya akan juga review isinya. Terus ini ada Seven Habits, ini buku legendaris Kumen-Kumendin. Ini harus dibaca tapi sangat berat. Jadi kalau membaca buku ini harus perlahan-perlahan karena sangat berat. Terus yang paling penting, buku ini juga rekomendasi sekali. Ini buku sangat keren. Ini dari pengarangnya Ardi, nggak salah ya. Coba saya lihat, Arif Ardi Ridwansyah. Ini bagus sekali Kumen-Kumendin. Ini patut dibeli sekali, judulnya berubah. Ini untuk pengembangan diri. Nah, untuk buku-buku yang terkait strategi Tiongkok itu saya sering baca seperti ini. Ini ada kartun-kartunnya, jadi untuk belajar tuh lebih gampang. The Chinese Wisdom,
ini buku-buku yang kalian harus wajib baca karena ada gambar komiknya sehingga sangat enak, santai untuk dibaca. Nah, setelah itu kalau buku-buku lainnya apa yang kelihatannya wajib dikoleksi. Nah, ini kemarin saya sempat informasikan dulu judulnya Pak Agung Webe, ini bukunya ini Inner Peace. Nah, kalau yang versi baru kan udah berganti menjadi Kesadaran Diri ya. Yang kemarin saya sempat review. Jadi isinya sama, tapi waktu itu saya kenapa beli lagi karena sempat hilang teman-teman. Ini bukunya. Nah, terus apa lagi? Yang perlu untuk kesehatan itu nanti yang akan saya review adalah buku terkait ini teman-teman. Ini tentang kesadaran bawah sadar, ya toh. Terus kita ada juga buku tentang ini buku lama sekali, Self Healing. Jadi saya suka banget membaca buku-buku untuk kesehatan teman-teman. Ini kenapa kok orang Yahudi itu cerdas? Jadi buku-buku ini selalu di sekitaran saya, ada sebagian di rumah dan ada sebagian lagi di kantor. Dan setiap kali yang terakhir yang saya sangat rekomendasikan adalah buku terkait Secret. Jadi Secret ini buku yang menginformasikan terkait kekuatan alam semesta, yaitu Law of Attraction. Jadi buku ini bisa ada videonya juga YouTube, dan saya sudah baca semua sampai 3 bukunya juga. Ada lagi kalau nggak salah ada 2 lagi tapi saya belum baca. Ini teman-teman. Jadi buku-buku ini sangat menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang ingin meningkatkan ilmu atau pengetahuannya. Apalagi kalau yang suka budaya juga bisa membaca. Kalau saya karena suka budaya Jepang, jadi saya baca Ikigai, juga baca terkait hal-hal yang berbau Jepang. Jadi sebelum kita memulai suatu membaca, kita harus punya niat. Ya, saya ulang lagi, saya mempunyai niat, dan kita harus membaca buku yang kita suka dan kita senangin. Ya, bagaimana kita nggak bisa membaca buku kalau kita nggak suka? Ya pasti kita geletakin aja. Tapi satu buku yang harus kalian beli adalah ini teman-teman. Nah, ini kan ada saya. Kalau bukan saya jangan dibeli. Jadi buku ini buku inspirasi juga untuk mereka yang mau memulai bisnis. Ya, nanti semua buku-buku ini akan saya review satu persatu, rangkuman singkatnya seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa memutuskan untuk membeli, mengkoleksi atau tidaknya. Semoga channel saya ini bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman. Sekiranya salam bengis.